Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Halaqah Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa dan Himah Indonesian Muslim Association Hong Kong, yang mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya, memberikan membuka taufik dan hidayahnya pada kita semua yang hadir dan juga menyaksikan baik secara langsung melalui media Zoom maupun yang mungkin secara tidak langsung melalui media Facebook Dompet Duafa. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam yang perjuangan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan kembali halaqah mengenai tazkiyatun nafs, dan malam hari ini kita akan fokus bagaimana kita melaksanakan ibadah yang menjadi tiang agama kita, yaitu sholat. Bagaimana kita bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Malam hari ini kita sudah bersamai oleh Ustadz kita yang hadir di Dompet Duafa Hong Kong. Saya di sini bersama Mas Imam, Mas Ghazali, bersama-sama hadir bersama Ustadz Gendri Nuswantoro yang insyaallah nanti akan menyampaikan. Dan pada kita semua, marilah sebelum kita memulai acara ini kita buka dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga suratul Fatihah ini bisa memberi keberkahan buat kita semua. Ala dina wa natan sholih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, serta kajian online pada malam hari ini dan juga offline yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad, shalawat salam tercurah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita istiqomah menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, hari ini berkaitan dengan hal yang sudah menjadi keseharian kita, ya, yaitu sholat. Dan ternyata pula ketika kita bicara sholat itu paling penting adalah bagaimana kita menjaga kekhusyuan sholat itu. Banyak orang kalau ditanya sholat khusyuk itu susah atau mudah, mayoritas jawabnya adalah susah. Ditanya susah atau sulit atau mudah sholat khusyuk itu, jawabannya sulit. Maka akhirnya yang terjadi juga sulit. Karena mindset awalnya sudah menganggap kalau sholat khusyuk itu sulit. Nah, sehingga ya bagaimana Allah akan memberi kemudahan untuk khusyuk ketika kemudian di awal mindsetnya itu kemudian dia sudah memental blokkan bahwa sholat itu sulit. Sholat khusyuk itu sulit. Nah, saya dulu sempat beberapa waktu aktif di sholat center, ya. Ya, yang dikupas tentang sholat, tentang hadis-hadis, tentang
bacaan-bacaan tentang sholat sampai kemudian apa sebenarnya sih inti daripada sholat itu. Nah, ujung-ujungnya itu memang ternyata sholat itu bukan soal fisik, bukan soal jasad. Nah, ternyata sholat itu adalah persoalan ruhani, persoalan ruh. Karena kalau persoalannya hanya jasad saja, kan Allah memberikan rukhsah kepada kaum muslimin ketika jasadnya tidak bisa bergerak, dia tetap bisa sholat kan? Nggak bisa bergerak rukuk, tapi dia juga bisa menikmati sholat. Orang yang tertidur, maksudnya dalam keadaan berbaring, kalau orang tidur kan jelas nggak sholat. Maksudnya orang yang berbaring. Maka kalau orang mengatakan sholat dengan tiduran itu boleh, nggak boleh. Kalau sholat ya sholat, kalau tidur ya tidur. Dengan berbaring ya. Kalau sering orang sholat dengan tidur boleh, ya nggak boleh lah. Pas merokok, sama rokok. Iya. Sholat pakai sarung ya nggak boleh. Sholat ya sholat pakai sarung itu sebelum sholat. Nah ini sama, sholat saat kemudian berbaring itu kan berarti nggak ada gerakan jasad, tapi bisa menikmati sholat. Orang yang ketika duduk, misalkan kita dalam perjalanan kan nggak bisa bergerak secara sempurna, kita sholat dalam posisi duduk. Nah, posisi duduk itu jelas nggak ada gerakan yang sempurna di dalam sholat. Tetapi bagaimana kita bisa menikmati sholat? Ada buku tentang itu, as-sholatu fit tuyur. Jadi sholat di dalam pesawat. Nah ini itu. Nah dulu saya pikir-pikir kan, gimana ya caranya kita sholat di dalam pesawat. Kalau fikih yang lama itu kan yang sering kita dengar, ini yang ya tradisional ya. Ya kita sholat menghadap kiblat. Lalu pertanyaannya kiblatnya di mana? Nah, zaman dulu itu kan nggak ada teknologi untuk bisa mengetahui kiblat, sehingga pokoknya kereta api itu berjalan ke barat atau ke timur, ya kita mengikuti barat atau timur. Kalau pesawat terbang itu ke utara, ya kita pokoknya menghadap ke utara. Padahal salah satu cara satunya sholat adalah menghadap kiblat. Nah, gimana ini solusinya? Gimana Pak Imam? Nah, di dalam buku itu penjelasannya menarik. Karena sholat itu sarasannya adalah takbiratul ihram kan, diawali dengan takbiratul ihram dan menghadap kiblat. Maka sebelum kita sholat, ini saya setelah baca itu kemudian saya pikir-pikir begitu ya, dianalisa gitu, oh yuk masuk akal juga gitu. Artinya positioningnya itu memang ketika dulu kan orang nggak ngerti kiblatnya di mana. Hari ini kan kita dengan HP aja sudah tahu kan, di atas pesawat pun, di atas kereta kita tahu kiblatnya kemana. Bahkan naik pesawat pun tahu ini arah kiblat kita kemana. Nah, maka ketika kemudian kita mau sholat, itu menghadap kiblat dulu, takbiratul ihramnya. Baru kemudian kita duduk. Duduk kemudian mengikuti jalur pesawat. Tapi di awal kita berdiri itu menghadap kiblat dulu. Jadi berdiri terus berdiri. Ya, bisa berdiri, bisa tidak berdiri. Pokoknya menghadap kiblat, takbir dulu Allah baru gitu. Baru kemudian kita duduk. Karena tadi memenuhi syarat bahwa syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Maka takbiratul ihramnya itu hadapan kiblat dulu gitu. Ya baru duduk lagi. Mengikuti posisi pesawat atau kereta itu datang. Atau kapal. Loh, tinggal balik aja kan. Oh, berdiri ke toilet aja nggak apa-apa kok. Berdiri sholat apalagi? Boleh kan? Duduk lah, masuk begini dikit orang lah. Hanya posisi awal aja itu. Nah, ini yang fikih kontemporernya itu. Istihad. Ya dengan teknologi kan, dengan teknologi kekinian itu. Tapi ada juga yang membolehkan
kemana dia menghadap sudah kita. Ya karena dulu nggak tahu kiblatnya mana, Pak. Dulu kan nggak ngerti, memang orang nggak tahu, nggak ada teknologi kiblat kemana kan nggak tahu, nggak bisa. Ya, ya itu pendapatnya. Fikih kan sangat sangat berkembang. Nah itu saya pikir lebih cocok dengan fikih yang kontemporer ini, gitu. Karena secara dalil menghadap kiblatnya dapat gitu. Salah sah sholat itu kan menghadap. Nah, kemudian yang dihadapkan kiblat itu apakah jasadnya? Kalau tadi di awal saja kan memang jasad kita hadapkan kiblat, karena itu ada keterangan dan itu pasti kan dimanapun kita berada, apalagi di Hongkong ya, pasti kita akan mencari kiblat. Kayak kemarin kita sholat di Lido Beach ya, bingung kiblatnya mana, muter-muter ini salah ya, terus yang otentik mana. Nah itu secara fisikalinya sebenarnya kan bukan sekedar jasadnya saja yang dihadapkan kepada kiblat, bukan jasad jasad secara fisik yang dihadapkan kiblat. Urgensinya sebenarnya bukan pada jasadnya. Kenapa Allah meminta kita untuk menghadapkan ke kiblat itu? Sebenarnya yang dihadapkan itu ruh, ruh kita itu nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khusyuk itu sebenarnya pekerjaan ruh. Kharru sujada wa bukiya itu. Walaupun memang kalau kita perhatikan kan orang ketika kemudian sholat dengan ruh dan sholat dengan aspek jasa dia saja akan terlihat. Kalau kita mengawalinya itu sudah dari awal wudhu. Wudhu itu ruhnya sudah mulai connecting ya, connecting to Allah, mulai wudhu. Nanti sudah wudhu itu, oh menjadi minatawabin, menjadi minatawabin, kita minta disucikan Allah. Diterima tobat Allah itu kan pensucian, membasuh tangan, kaki, mulut semua itu kan pensucian ruh kan sebenarnya. Atau bahasanya memfitrahkan diri kita sebelum menghadap kepada Allah yang Maha Suci. Makanya ada syariat wudhu itu kan sebenarnya untuk mensucikan diri dari aspek kebersihan dari najis, jelas secara dohiriyah, oke, secara lahiriah ya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya adalah aspek ruhaniyah. Dosa-dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki ini kan dibersih-sucikan ketika akan menghadap Allah. Dan memang beda ya. Kalau wudhunya itu asal gitu, nanti di sholatnya itu juga akan beda. Tapi kalau sudah menghadapkan ruh kita sejak menuju wudhu itu, perasaan batin ya. Jadi itu rasa batin. Karena ruh ini kan rasa ya, nggak bisa tampak daripada lahiriahnya. Karena mau wudhu ya orang wudhu gimana pun gerakannya ya gitu. Karena syariatnya kan sama. Tapi kalau urusan penghayatan ini beda-beda gitu. Khusus dari wudhu ya. Iya, dimulai dari wudhu, dari mulai wudhu. Nah itu kalau mulai lagi sebenarnya dari azan itu sendiri gitu. Azan itu kan panggilan rohaninya, bukan panggilan jasad. Jasad itu bisa bergerak karena rohaniyahnya yang terpanggil. Orang saya ada tetangga itu 3 langkah itu loh sampai ke masjid loh. Iya nggak pernah sholat di masjid gitu kan. Lebih jauh, pahalanya lebih banyak. Wah iya, masya Allah. Ya kalau sini cuma 3 langkah. Kalau dia masih yang lebih jauh, pahalanya lebih banyak. Betul lah, itu berarti kan sholat itu bukan sekedar jasa diahnya saja, aspeknya kan. Mulai dari azan tadi ya, azan dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kan sudah mulai panggilan Allah kan, terus takbir, membesarkan Allah, kemudian komitmennya diingatkan lagi, syahadatnya, syahadat tauhid, syahadat rasul, kemudian ajakan sholat, hayya al-falah, hayya kemenangan. Nah ini kan itu sudah mulai, itu yang nanti kepanggil itu ruhnya. Gitu. Bahkan gak ada azan pun ya, kalau ruhnya sudah terkonek ini waktunya sholat sudah saatnya nyambung. Bahkan saya dulu diajari guru saya ini. Pokoknya kalau Allah itu sudah manggil kamu tuh harus segera menghadirkan ruhnya dulu hadirnya. Nah jasa dia itu kan kadang kondisional ya. Di saatnya mungkin kita ada pekerjaan yang nanggung,
belum diselesaikan, atau kita dalam perjalanan, atau kita dalam waktu tertentu mungkin belum available untuk on the time. Nanti kita di sini ada hadis-hadis yang menjelaskan itu tentang menghadapnya diri kita kepada Allah itu. Nah, maka kita suruh laporan dulu. Kalau kita sama bos itu, maaf ya saya terlambat, izin dulu kan kita kan, gitu nggak? Ini laporannya gimana? Nah, ini masalahnya benar. Tadi mau dipanggil pimpinan jam 9. Ternyata kan tidak bisa tepat jam 9. Apa yang dilakukan Pak Adi? WA dulu, WA. Maaf, Mas macet. Nah, sekarang sama Allah pernah nggak repot begitu? Nah, itu tergantung interaksi batin kita sama Allah, Pak, ruhiyahnya. Kan kita bisa, ya Allah sebentar saya. Kayak tadi saya kan saya tadi target ya dari Jonggrang itu sudah jam 5. Lancar tuh available itu paling tidak jam 6 itu sudah selesai, sudah sampai lah. Saya biasanya begitu. 1 jam itu sudah sampai lancar, itu pasti nanti ketemu di masjid itu. Lancar, karena saya turun di steward, nanti jalan sebentar, sana itu pas adzan. Terus langsung ke KJRI kan. Nah, ternyata Qadarullah itu si sentral tuh macet, bisnya itu harusnya dia ngambil kiri, dia malah ngambil kanan, yang orang ngantri pada mau muter itu, yang belokan itu. Oh sama ya. Nah harusnya bis ini ambil ke kiri kan, jalur yang kiri, tapi dia terlanjur ngambil kanan. Akhirnya kan lama di situ. Jam. Saya sudah lihat ya Allah. Saya langsung batinnya langsung ya Allah nih. Saya mohon maaf ya Allah, astagfirullah, ini terlambat sholat maghribnya. Sudah langsung, udah sebenarnya seperti kalau kita dialog dengan pimpinan kita itu, maaf ya terlambat gitu. Nah ini kan ruh yang mendialogkan. Kenapa? Jadi karena tapi sudah wudhu ya. Saya mau ya udah. Nanti kan sholat. Itu perlu diganti ya? Perlu diganti sholatnya. Oh, iya, kalau udah turun. Tapi masih kena waktunya nggak? Nanti pas turun itu jam 7 masih bisa. Ganti. Iya harus sholat. Sempurnakan sholatnya ya. Berarti tak pikir ya kan sudah sholat. Ya. Tapi itu baiknya double nggak? Nggak, para ulama kalau hal itu terjadi, kasus tadi itu kemudian sholat lagi. Saya pun sering melakukan ketika dalam perjalanan, misalkan begini. Saya ini mau perjalanan nih, sudah jalan, kemudian dijamak kan. Nah ternyata di sana ada jamaah, itu boleh kita ikut jamaah lagi. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Kita pengen mengejar pahala jamaahnya kan. Itu kalau kasus yang tadi para ulama lebih cenderung untuk kemudian sholat lagi di waktu, karena masih ada waktunya loh ya. Masih bisa masuk waktu, kemudian sholat. Nah, yang singkat makanya dulu. Kalau sudah luar waktunya, diganti. Kan sudah sholat tadi. Nggak perlu diganti. Nggak perlu diganti. Atau kalau waktunya panjang jauh, sekarang ini sejamak kan. Kayak kemarin saya waktu dari mana ya, itu kan saya jamak sekarang. Oh yang dari Turmun itu, karena kan waktunya sudah jauh banget malam itu, maghribnya saya sudah niat dari maghrib, sudah saya jamak. Nanti jamak takhir, jadi isya saya sampai di masjid Jim Sasoy, sholat sana pas isya kan, ya udah kita beri jamak takhir, sholat isya dulu ikut berjamaah, kemudian ditambahkan lagi sholat maghrib 3 rakaat. Nah ini yang kita fokuskan adalah pada ruhiyah, rohaniyah tadi. Keterikatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah meminta sholat itu sebenarnya bukan sekedar fisikalinya, tapi tadi connecting batin kita kepada Allah, batiniah kita kepada Allah. Sebenarnya kan orang nggak sholat ya Allah tetap Allahu Akbar kok. Oh maksudnya tetap agung, tetap tinggi. Nggak berkurang sedikit pun kemuliaan Allah kan. Nggak sholat, orang nggak sholat tetap Allah Maha Esa, dan masih ada orang yang lain yang menyembah Allah kan. Nah karena ini ruhiyah kita itu kan dulu dari Allah, sudah dijanji oleh Allah, astaghfirubikum qalu bala syahidna, ya kami bersaksi Allah itu Tuhan kita kan, Tuhan kami. Nah terus jasad ini kan diberikan kepada kita terlahir. Nah jasad ini akan mengikuti pola gerakan ruhaniyah ini. Dia mau dikasih apa. Nah sholat itu sebenarnya kan gerakannya itu bukan gerakan sekedar gerakan fisikalinya saja. Gerakan fisik.
kalau kita memahami sholat adalah gerakan ruhiyah, sampai kemudian di dalam hadis itu dijelaskan loh, masalus sholawatul khomsi kamasalin nahrin jarin gomrin ala babin ahadikum yahtasilu fihi kulla yaumin khomsa marot. Nah, orang sholat itu seperti orang yang kemudian yahtasilu fi kulli yaum, mandi fi kulli yaum, setiap hari khomsa marot, 5 kali. Apakah itu mandi, physically-nya mandi seperti kan diumpamakan, karena kalau dalam bahasa Arab itu kan ada namanya diumpamakan, itu kan perumpamaan, berarti kan seperti orang mandi 5 kali sehari. Apakah itu yang kan diumpamakan seperti fisik mandi 5 kan bersih. Nah, yang dimaksud bersih ini kan bukan sekadar bersih secara jasadiah kan, tapi lebih kecenderungan kepada ruhania kan, bersih dari dosa maksudnya kan gitu ya. Dari mata dibikin dosa, sholat, terbersihkan lewat wudhu, kita sholat lagi. Mungkin lisan kita tadi ngomong nggak sengaja keceplos, menyakiti perasaan orang lain, kita nggak ngerti kan. Terus kita pakai wudhu, kemudian kita sholat. Kan seperti orang mandi begitu. Tangan kita mungkin kita nggak ngerti, sadar atau tidak sadar, dolim misalkan. Nah, terus itu kemudian, kan sebenarnya ini ruhaniah semua kan. Kan ini aspek ruhaniah. Telinga mungkin kita tadi mendengar apa yang tidak benar misalkan, nah, dengan wudhu kemudian kita sholat bersih lagi seperti mandi, itu kan bersihnya rohani kita kepada Allah. Kalau ini sudah masuk kepada mindset pemikiran kita bahwa sholat itu adalah rohaniah, maka nanti ketika kemudian azan berkumandang itu sudah connecting lagi kolbunya kepada Allah. Ya Allah, Allah, Allahu, Allah, Allahu, 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 masuk dalam kolbunya itu dipanggil oleh Allah, tiada connectingnya. Nanti mulai selesai imam itu, maaf, muazin itu komat misalkan, itu sudah mulai nyambung ruhaniahnya. Batinnya sudah nyambung kepada Allah, kita mau menghadap Allah ini. Sehingga perasaan itu, ruhaniah itu kita kedepankan daripada fisik. Maka nanti persoalan niat ini kan juga debatable kan. Perlukah niat itu disuarakan atau tidak disuarakan? Karena orang Jawa, ulama kita ya pinter. Yang penting itu sebenarnya kan niat di dalam hati. Tapi jangan ngomong Jawa kan, nek orang dia hafalnya orang mantep. Ya pakailah usolli, walaupun ada perbedaan pendapat. Tapi kan itu di luar sholat gitu. Sebelum sholat nggak apa-apa, misalkan usolli. Tapi yang penting itu bukan usolinya, tapi memasukkan ke dalam kolbunya itu bahwa kita itu akan usolli tadi. Kadang-kadang lisannya usolli tapi hatinya orang usolli. Usolli. Yang berat itu loh, usollinya usolli tapi hatinya tuh malah kemana-mana tuh pikirannya. Ya, usolli itu kan sebenarnya yang akan kita sholatkan itu bukan jasadnya, kita akan mensolatkan rohaniah kita itu. Nah, usolli gitu ya, jadi masuk rohnya. Takbir itu nanti yang takbir itu tangannya secara fisik bergerak, takbir sesuai dengan syariat. Tapi rohaniahnya yang mentakbirkan Allah gitu. Oh, karena yang sombong itu kan siapa? Rohani atau jasadi? Yang sombong itu loh, yang sifat sombong itu kelihatan apa tidak kelihatan? Kan rohanianya. Ada perasaan sombong, perasaan angkuh, perasaan merasa besar. Itu kan perasaan, rasa itu dengan rohaninya. Dan nanti baru kemudian ada aspek-aspek yang orang nggak tahu. Ya, makanya kita diminta untuk kalau sudah rohaniah itu mentakbirkan Allah dengan takbir Allah rohaniahnya itu, artinya semua kecil. Kan semuanya kecil kan. Karena yang kita takbirkan itu Allah kan. Nanti rukuk juga gitu. Termasuk nanti bacaan-bacaan itu pede lagi. Nah, rohaniahnya itu yang kemudian kita hadirkan. Maka setelah itu menghadirkan rohaniah. Maka ada satu hadis itu yang disampaikan bahwa pahala sholat kita itu tergantung bagaimana connecting rohaniah kita itu nyambung kepada Allah. Jadi ada, kalau
yang nyambung kepada Allah 50%, ya itu pahalanya 50% gitu. Kalau yang nyambung ingat kepada, kan aqimis sholatal dzikri, ingat sholatlah kamu untuk mengingatku. Nah kok sholat yang diingat tidak Allah, berarti kan tidak nyambung, ruhnya tidak connect. Yang diterima itu yang nyambung, yang ada kesadaran bahwa kita itu ruh kita itu sedang nyambung kepada Allah. Sejauh mana pengingatan kita mungkin. Iya, iya nyambung tadi kan, namanya kan nyambung kan ya. Nah kita Allah itu ada loh, kita tuh sedang, tapi kita tuh nggak sadar kalau itu sedang sholat. Saya pun mengalami gitu. Kita itu sholat, padahal dia itu ada imam, ada kita makmum, tapi pikiran kita itu, ruhaniyah kita itu kemana-mana. Rasa hati kita tuh kemana-mana, mikir ini, mikir ini, mikir ini. Berarti kan ruh kita belum sujud, belum ruku, karena kemana-mana. Masalah yang Nggak fokus. masalah Itu jangan dibawa ke sholat. Wong sholat akimis sholat dzikri, bukan akimis sholat mikir, bukan kan fikri tapi dzikri. Ingat, nah namanya manusia ya begitu. Ada bisikan-bisikan masuk, ada lintasan-lintasan pikiran yang masuk. Nah, tapi kata kuncinya sebenarnya supaya lintasan pikiran yang tidak masuk itu, kata guru saya, mata itu melihat tempat sujud, telinga mendengar, lisan mengucapkan. Itu nanti nggak akan masuk lintasan pikiran. Mata melihat tempat sujud, lisannya itu misalkan Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, telinganya mendengar, itu lintasan pikiran nggak masuk, itu nutup, jadi blok, lintasan pikiran tidak masuk. Tapi sekali kemudian telinga nggak mendengar, karena ada orang yang mendengar tapi nggak mendengarkan, Iya, imam tuh semuanya baca Al-Fatihah. Kita mendengar gitu. Tapi kita nggak mendengarkan. Kita nggak serius. Nggak mendengarkan. Menyimak. Karena pikirannya kemana-mana. Lintasan pikiran. Sering lali. Makanya itu. Nah itulah. Repotnya di situ. Nah itu kan berarti kita mendengar tapi nggak mendengarkan. Loh, jangan kan gitu. Perbatasan ini karena kita nggak memahami apa yang artinya. Kalau Al-Fatihah dapat nih, masih bisa konsentrasi nih Al-Fatihah nih. Karena bahasa khusyuk itu begitu surat yang panjang berikutnya kita utama. Suka jadi layar di mana-mana kan. Karena khusyuk itu bukan konsentrasi gitu. Malah pernah dulu nanti subuh itu. Bukan. Nah kalau yang sahabat yang kena panah dicabut suruh sholat itu Ya dia nggak konsentrasi. Kenapa dia minta disebut waktu sholat? Karena ruhaniyahnya sedang bersama Allah Subhanahu Wa Taala naik gitu. Nikmat kan bersama Allah. Iya, karena bersama Allah nikmatnya dia nggak sakit. Dicabut karena dia merasa kemesraan dirinya dengan Allah. Rohani itu sedang komunikasi dengan Allah, ya Allah. Misalnya kita sedang Rabbi firli, ya Allah. Itu betul-betul Rabbi firli, warhamni. Itu yang kita rasakan, ruhnya itu merasakan getaran-getaran jiwanya itu kemudian ada pada ma'rifatu. Nah, ini kadang-kadang pengaruhnya itu mulai dari preparasi tadi, persiapan itu. Jadi penting. Saya ada kalanya, makanya kan Nabi nggak boleh kan. Kalau kita ketinggalan sholat itu nggak boleh lari-lari gitu. Terus pokoknya diikuti saja seberapa dapatnya kita menjadi makmum itu. Nah kan sudah sholat, ya sudah nggak usah lari, tetap tenang, masuk ke tempat masjid sambil berzikir, nggak usah buru-buru gitu. Kadang ngejar hukumnya. Nggak usah ngejar hukum. Biar nggak usah nambah rokat lagi gitu. Karena nambah itu kan juga pelit amat sih sama Allah. Saya kadang ngeliat ada orang yang lari-lari itu dia langsung rukuk. Setelah itu selesai ikut tarawih. Oh ini ngejar. Kalau syariat dapat rukuknya benar, tapi lari-larinya itu nggak benar kan? Karena ada contohnya dulu Nabi SAW kan ada sahabat yang ketinggalan, tapi ya nggak lari-lari gitu. Ketika kemudian sudah mendapati rukuk, imam Al-Fatihahnya ikut imam kan, itu pun beda pendapat. Maksudnya position itu beda pendapat. Ada yang mengambil pendapat laisa sholat, laisa Al-Fatihah tidak sah tanpa Al-Fatihah, tapi ada yang berpendapat karena sholat berjamaah maka Al-Fatihahnya ikut
ikut imam itu yang banyak dianut kan di mazhab Syafi'i itu. Nah, makanya yang penting bukan gerakan-gerakan fisik, tapi rohaniah kita. Misalkan mau sujud, sujud itu yang sujud dulu rohaniahnya dulu sujud kepada Allah. Bacaan itu mengikuti, telinga mendengarkan. Loh, pernah saya ditanya guru saya tuh, rokaat, baca surat pendek tuh. Tadi imamnya baca surat apa di rokaat pertama, itu saya nggak ingat. Nggak ingat kita. Nah, makanya ini sholat itu adalah gerakan ruh. Sholatnya itu ruh. Ruhnya yang diajak sholat. Jadi kita melatih, diri kita ada ruhnya. Bagaimana caranya melatih ruh ini seperti materi yang kemarin itu. Ruh itu zikruh. Karena ini menghidupkan ruh. Allah, zikruh ini. Terus kalau zikruh itu nanti kenceng, akan kemengaruh ke sholat. Karena wala zikrullahi akbar. Zikir yang paling akbar itu adalah sholat. Puncak pada kenikmatan seseorang itu menikmati bersama Allah Subhanahu wa taala itu ya saat-saatnya sholat. Makanya penting sekali kita paling tidak kalau imam itu membaca apa tidak paham keseluruhan, kita bisa memahami beberapa bits itu sendiri apa secara gambaran. Kan tadi pagi kan Yasin ya. Oh Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah kita sudah masuk, tapi telinga kita denger gitu. Nah kalau kita sekali nggak denger, udah nanti yang masuk lintasan pikiran, pasti itu. Lintasan pikiran macam-macam akan masuk nih. Lintasan pikiran itu. Nah mikir apa gitu masuk. Tiba-tiba nanti sudah Allahu Akbar. Mending masih sadar pas Allahu Akbar. Sadarnya pas salam. Assalamualaikum. Terus saya sholat tadi. Nah, pahalanya itu ya sesuai dengan kadar sejauh mana rohaniah kita itu nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu dilatih. Kalau dulu pelatihan sholat khusyuk itu ya sebenarnya ya tadi makanya khusyuk itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari sekarang begini pertanyaannya. Kalau imamnya itu bacaannya bagus, kemudian salah satunya lagi bacaannya kurang bagus, apakah mempengaruhi khusyuk? Iya. Kalau Berarti bacanya kurang bagus karena wah ini harusnya mendengung nih. Jadi gitu Nah. mikirnya. berarti sholat kita masih dalam tataran teknis. Oh, Karena kepengaruh dengan suara. Karena khusyuk kan interaksi kolbu ruhaniyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia suaranya apapun yang dia baca imamnya itu, tapi connecting kolbu kita itu kan ke Allah. Termasuk panjang atau pendeknya bacaan imam itu ya yang penting kolbu kita nyambung kepada Allah ya dinikmati gitu. Nah, ini yang butuh perjuangan untuk latihan. Karena kadang-kadang terus misalkan gini, ada anak-anak tuh rame di masjid. Wah, mempengaruhi nggak sholat kita khusyuk atau tidak? anaknya siapa ini? Kalau yang apa itu misi-misi ini. Ya kalau rukiannya itu kan ini ruhaniyah. Nah telinganya itu ibarat orang tadi, udahlah yang suara-suara yang lain itu sudah kita nggak mendengarkan gitu. Tapi kan khusyuk itu bukan berarti tidak sadar. Sadar tetap. Kalau nggak Kayak sadar, misalkan ada tulisan, misalnya ada kejadian lagi sholat, ada tamu terus dikeraskan celana. Ini kita kan ada tamu nih, kita Iya. kan sempat berarti tetap sadar lingkungan. sadar. Tapi kan mendengar kan telinga kita berarti kan. Iya. Nah iya. Tapi jadi mendengar yang lain, apa? Dianggap sebagai sebuah tidak khusyuk. Nah, itu. Tetap khusyuk. Habis itu kan dia langsung ke Allah lagi nyambung ke Allah. Intinya kan interaksi kolbu ruhaniyah. Ya memang gimana ya menggambarkannya? Karena ini kan rasa ya. Rasa itu berproses. Saya pernah pada satu sisi memang, oh ini selesai hari ini kurang khusyuk. Makanya kan ada sholat sunnah kan. Sholat sunnah itu kan sebenarnya fungsinya itu untuk menyempurnakan kekurangan di sholat wajib kita. Apalagi mungkin kadang ada yang nggak khusyuk, ada yang mungkin kurang gitu. Mungkin itu singkat saja karena kalau buka kitab ini banyak nanti kemalaman. Ya, kalau tip dan trik 100 itu jadi gimana kalau disimpulkan? Nah, Pengalaman Ustaz nih. ya sama, saya juga sebenarnya masih belajar ya.
masih belajar dan mencari guru-guru juga untuk terus memahami apa sebenarnya. Karena pada intinya sholat khusyuk itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kita. Jadi ruh kita itu disambungkan kepada Allah. Fatkuruni atkurkum. Ingatlah kamu kepadaku. Ingatlah kamu kepadaku. Jadi menjaga kesadaran rohaniah kita itu untuk nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai kemudian ya nanti ada merasa nikmat lah. Sholat itu menikmat, bisa nggak kita menikmati sholat itu? Paling tidak itu indikatornya. Kita menikmati sholat, kita menjadikan sholat itu ya sebagai satu nikmat ya. Kalau bahasanya almarhum Coach Stephen itu, hidup kita itu kan sebenarnya sedang menunggu sholat dari sholat satu ke sholat yang lain. Nah, Wahyu, Bang Arianto, mau ada yang mau ditanyakan? Pak Didi mau menambahkan? Ya termasuk banyak ini ya apa hadis-hadis Nabi yang memberikan keutamaan kita terhadap sholat nih. Misalkan kalau subuh kan jelas nih dari Aisyah, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh maka itu lebih baik daripada seisinya. Kemudian yang man sholat ba'dal maghrib raqataini qabla ayatakallama kutibna fi illiyin. Barang siapa yang sholat ba'da maghrib 2 rakaat sebelum dia kemudian bercakap-cakap maka ditulisnya di dalam illiyin, yang tertinggi. Nah, ajilu raqataini ba'dal maghrib itu rupa amal-amal, maka akan diangkat itu sebagai amal-amalnya. Dan juga ghufiralahu dzunubu khamsina sanah, akan diampuni oleh Allah disebutkan ini. Enggak, Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Wahyu. Pak Didi mungkin mau ada 10. menyampaikan sesuatu. Ini apa? Cuma ini aja kali apa? Urun saran atau urun ini pengalaman kali. Jadi khusyuk itu kan dulu saya pernah ikut ini apa? Ikut online kelasnya, Meaningful Prayer namanya. Jadi berapa ya? Satu kelas itu 2 jam, kalau nggak salah 3 minggu atau 4 minggu gitu. Jadi yang dipelajari itu pertama konsep. Yang dipelajari itu pertama memang konsepnya dulu. Konsep sholat itu merubah dari tanggung jawab, merubah dari kewajiban, merubahnya menjadi suatu kebutuhan. Jadi itu ini dibahas. Jadi awal-awal itu semua itu dianggap suatu ceritain gimana Rasulullah SAW di ujung sebelum Isra Mi'raj itu sebelum diperintahkan untuk sholat itu kan Rasulullah SAW itu semua fasilitas Rasulullah itu kan dicabut oleh Allah. Semua yang mensupport dia secara rohani, mensupport dia secara fisik, yang mensupport dia secara emosional itu dicabut sama Allah. Kemudian sehingga Rasulullah itu dibuat dia tidak lagi bisa bergantung sama manusia. Ya, dan pada saat itulah jadi seakan-akan sholat itu is a help, is like a connecting gitu kan kata Ustaz tadi. Nah baru fase keduanya adalah itu tadi Pak Adi bilang itu harus ngerti artinya. Nah ada yang unik kalau di Masjid Tuncung ini imam kita itu
Pak Adi, dia punya surat-surat favorit. Artinya, saya udah berapa tahun sama Imam ini kan. Imam ini selalu dia punya 6 atau 7 surat favorit yang dia ulang terus. Jadi selama sholat subuh itu pasti dia ulang terus itu. Ada surat ini, ada ayat ini, ada suratnya. Artinya apa? Dia memberi kesempatan kita untuk menghafal, untuk mengetahui artinya. Dia suka baca surat Jumu'ah, dia surat baca ayat berapa sampai berapa Ar-Rahman, kemudian surat ini, surat Saf, ada beberapa surat yang ada. Jadi akhirnya setiap kali saya sholat subuh atau apa, selalu tahu apa yang dia baca gitu. Itu salah satu upayanya. Dan itu tadi menjadikan itu kebutuhan itu yang harus merubah paradigma itu yang ini ya. Apa yang pentingnya itu merubah itu sebagai paradigma jadi bukan kewajiban. Yang kata kayak Ustadz tadi, jadi begitu kadang-kadang sebelum handphone kita bunyi tanda sholat asar, hati kita tuh udah merasa ini sholat asar ini ntar lagi nih gitu. Tiba-tiba benar Allahu Akbar gitu. Jadi hati kita udah kepanggil dulu gitu. Udah merasa gitu. Dan sepertinya jadi kayak gitu, ujung-ujungnya jadi kayak gitu, kita udah merasa nih habis udah terasa aja tadi barusan maghrib sejam yang lalu entah gini isya nih baru mau ambil wudhu pas azan, dengar azan. Jadi itu jadi kadang udah ini melihatnya itu sebagai suatu kebutuhan. Nah itu yang perlu belajar melihatnya. Ya itu aja mungkin. Terima kasih Pak Didi. Sama satu lagi poin ketiga saya lupa. Yang saya paling suka tuh ini apa nambah hafalan. Nah pas waktu sholat sunat itu jadi kayak ya Allah, nih aku udah hafal surat baru nih Allah, dengar ya Allah ya. Jadi ada kayak perasaan apa ya, kayak ya Allah I do it for you Allah, I just memorize dua baris. Jadi kayak ada apa namanya, I mean business ya Allah gitu. Jadi ada perasaan apa namanya, ada perasaan senang, ada perasaan ini. Jadi membuat sholat sunnah itu jadi excited gitu. Di pas sudah selesai ini sholat sunnah lagi, wah nih ini ya Allah lagi lapor baca, lagi lapor setoran hafalan ya Allah gitu. Itu yang membuat ini. Itu aja mungkin yang 3 poin. Ya, saya juga ini tak bisa juga ini Pak, men-challenge diri ya. Saya sedang berupaya ini untuk mulailah di tahun ini itu paling tidak ini selama umur hidup kita menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Nah, ini perlu kita latih. Artinya, kalaupun tidak di sholat wajib, kita coba di sholat sunnah. Kalau hafalan itu tingkat tertinggi ya. Artinya kalau udah hafal 30 juz, dia membaca 30 juz dalam sholat itu malah wajib hukumnya. Maksudnya wajib itu ya sudah kewajiban dia karena dia sudah hafal 30 juz, maka bawa 30 juz ini ke dalam sholat gitu. Nah, kalau kita masih pas-pasan hafalannya itu, maka mulailah kita kemudian dengan sholat sunnah, kita mulai dari Al-Baqarah, kita babat 5 ayat sudah dapat, sambil membaca Al-Quran kan nggak apa-apa itu. Sambil pegang Quran itu boleh, tapi kita membawa 30 juz ini dalam sholat. Ya entah rampungnya kapan ya, wallahu alam, tapi yang penting kita punya upaya selama hidup kita menghatamkan 30 juz dalam sholat. Nah, kalau di luar sholat saya yakin kan sudah sering lah menghatamkan Al-Quran di luar sholat. Nah, maka kita coba nanti dalam sholat malam atau sholat duha, kita bawa Al-Quran, kemudian kita baca ayatnya ketika sholat itu sampai kemudian 30 juz. Nah, ini nanti Ramadan itu kalau kita bisa pakai, Masya Allah kita 30 juz, itu kita khatam di dalam sholat. Nah, ini membangkitkan rohaniah itu. Karena memang jiwa sholat ini kan ya Quran itu sebenarnya orang berlama-lama sholat itu ya yang terbaik zikir itu kan sholat lah. Cuman karena keterbatasan kita kan hafalan kita terbatas, kemudian pemahaman kita terbatas. Maka kalau para ulama dulu itu kan indikator zikir yang kalau wala zikru akbar itu sholat, berarti kan sholat yang terbaik itu sholat yang panjang. Tentu dalam konteks tertentu sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib kan yang ikuti imam.
gitu. Kalau di challenge itu Masya Allah itu luar biasa itu. Bisa kita lakukan insya Allah. Ustaz nih mungkin tapi Di mute Pak Adi. Nggak dengar. Di mute, nggak dengar. Ini agak biar nggak feedback. Oke, ini feedback nggak di teman-teman? Nggak ya. Oke, jadi untuk sholat khusyuk ini mungkin juga tadi kan diawali bahkan secara rohani diawali dari sejak azan ya, sejak azan, kemudian eh, ketika mulai wudhu dan ketika mulai sholat. Nah, ketika sholatnya ini kalau wudhunya sudah sempurna, terus sholatnya juga kan berarti harus menyempurnakan wudhu dan menyempurnakan sholat secara rukunnya juga Ustaz ya. Agar nanti khusyuknya ini bukan hanya sekedar ruhaninya saja, wah ini tapi ngelamun nggak tahu ini apakah sudah benar belum. Oke, jadi harus belajar dari situ juga Ustaz. Gimana, Ustaz? Kalau belajar fikih ya sudah hatam lah kalau kita kan. Insya Allah kalau fikih secara fikih teknis sholat, syarat, adab semua kan kita sudah tahu lah insya Allah ya. Bukan. Bisa kita pelajari juga. Tapi kalau rohaninya ini kan tempaannya kan panjang ya, zikir kan, nyambung ya. Ya itulah kadang-kadang maaf kita di sisi syariat kadang-kadang kan memang sudah banyak belajar dari SD kita diajari syariat kan. Nah, tapi lupa tentang ihsan itu masuk dalam sholat bagaimana ini kadang-kadang kan kita lost. Kalau syariat ya tentu itu sudah jelas lah kalau syarat sah, kemudian rukun, soalnya kita otomatis sudah sudah lewat lah bahasanya lah tidak bahas. Itu kita sudah bisa kalau perlu malah kita bisa belajar sholat banyak versi kan. Ya, itu lebih bagus lagi. Jadi artinya sholat tidak hanya satu versi. Bukan versi syariat yang lain, tapi versi bacaan itu kan juga beragam. Nah, kalau kita haji atau umroh misalnya, itu kan itu banyak ya. Versi gerakan juga ada, versi bacaan juga ada. Tapi itu kan tidak masalah kan. Itu belajar lebih lagi juga bisa begitu. Artinya ya kita ini asumsinya ini sudah yakin bahwa rukun dan kaifiatnya sudah pas. Ini adalah level satu level di atasnya Ustaz ya. Jangan maksudnya jangan sampai mengejar khusyuk tapi melalaikan kaifiatnya. Ini itu juga Ustaz ya. Solu kamar itu seperti itu. Seolah kamu sebagaimana saya sholat. Ya perlu latihan. Ini kan kita berdoa kepada Allah, ya Allah kami bermohon kepadamu dari hati la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Itu juga ada doanya, minta memohon kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Silakan mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan. Mas Wahyu kayaknya sedang memikirkan sesuatu ini. Merendung-rendung ini. Gimana Yang ini Mas Wahyu? disapa dong. Ada yang mau ditanyakan? Pak Rian Mas Andri sama juga nih. Mas Andri itu. Mas Andri gimana Mas Andri? Karena memang dimensi sholat itu juga menarik. Mas Andri lagi khusyuk. Satu sisi kan ada sholat yang kita disebut sebagai sholat syiar kan, harus bersama-sama berjamaah. Tapi ada sholat yang individual, sholat sendiri-sendiri, misalnya sholat sunnah, sholat di rumah gitu kan. Jadi satu sisi kita diminta juga untuk syiar dengan berjamaah itu, tapi juga diminta untuk sholat secara tersendiri, sholat sunnah terutama. Kalau yang di Al-Ma'un itu
Fawailul musallin. Sahun. Nah, ini apakah ini lalainya ini dalam arti khusuknya itu juga atau gimana? Kan dia sholat untuk riya. Lalai, celakalah orang-orang yang lalai dalam sholat. Kadang-kadang di belajar, oh udah sholat, wah celaka, udah nggak usah sholat aja. Udah kadang udah sholat susah-susah celaka ya. Pada itu. Tapi termasuk ini kategori khusyuk ini termasuk itu juga ya. Lalai di sini ketika tidak khusyuk itu juga masuk kategori lalai ya. Itu intinya aqimis sholat lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi bagaimana kesinambungan ruhaniyah kita itu tadi mengingat Allah, connecting.